Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sofan dari Ma'arif Institute dalam acara BIFAN, Bincang Kearifan, yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Kali ini Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ahmad Gaus AF. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kang Gaus. Waalaikumsalam Bang Sobat. Pemirsa, Kang Gaus ini bukan hanya seorang penyair, tetapi beliau juga seorang penulis, seorang dosen di Swiss German University. Beliau mengajar tentang sastra dan kebudayaan. Beliau juga menulis banyak sekali karya-karya yang bisa kita nikmati dan kita baca. Sebagai seorang pemikir, beliau adalah murid terdekat Cak Nur, almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid. Beberapa karya beliau misalnya, beliau menulis buku Api Islam Nurholis Majid, Jalan Hidup Seorang Visioner. Beliau juga menulis buku Sang Pelintas Batas, biografi Johan Effendi. Sebagai seorang penyair, beliau juga menulis banyak sekali buku, misalnya kumpulan puisi Senja di Jakarta. Juga antologi esai yang berjudul Menunggu Kamu di Cisadane. Dan banyak sekali karya-karya beliau termasuk Hujan dalam Pelukan. Kali ini kita akan berbicara tentang satu tema yang menarik, yaitu beragama itu bergembira. Beragama itu adalah sebuah ekspresi kegembiraan, ekspresi kebahagiaan. Beragama adalah seni untuk mengekspresikan kegembiraan. Seni adalah sesuatu yang sangat indah. Ia dapat tampil dalam beragam bentuk, bisa tampil dalam bentuk kaligrafi, dalam bentuk seni musik, dalam bentuk seni rupa, bahkan dakwah pun itu juga punya seninya sendiri. Dan karena itu, agama Islam sebagai salah satu agama yang memberikan apresiasi penuh terhadap bentuk-bentuk kesenian itu. Islam adalah agama fitrah dan manusia diciptakan dengan segala fitrahnya. Seni adalah bagian dari fitrah itu. Dan kesanggupan untuk melakukan seni itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain selain manusia itu sendiri. Tuhan itu indah dan menyukai keindahan. Di dalam Al-Quran banyak sekali sifat-sifat yang indah yang disematkan kepada Tuhan. Ada Al-Jamal, maha indah. Ada Al-Kamal, maha sempurna. Ada Al-Jalal, maha agung. Begitulah, seni dan agama adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada satu surat yang disebut surat Asy-Syu'ara, yaitu para penyair. Penyair sebagai sebuah profesi mendapatkan penghargaan dan tempat yang mulia di dalam Al-Quran itu sendiri. Disinilah sesungguhnya manusia bertemu dalam kesenian. Nah, Kang Gaus berbicara mengenai seni dan agama. Kalau kita melihat fenomena hari ini, di mana agama itu didakwakan dengan cara yang tidak lembut, dengan cara yang tidak menggunakan nilai-nilai kedamaian. Banyak sekali agama itu dituturkan dengan menggunakan ancaman-ancaman agitatif, dan tidak jarang melalui ceramah-ceramah yang provokatif ini bisa menyulut tentang kekerasan dan konflik atas nama agama. Sebenarnya apa yang Kang Gaus lihat dari fenomena seperti ini? Ya, kalau agama disampaikan dengan cara seperti yang tadi Bung Sopan sebutkan, dengan ancaman, dengan intimidasi, dengan cara-cara yang tidak lembut, dengan sendirinya pesan agama itu menjadi tergerus. Dengan sendirinya agama itu menjadi berubah wajah dari yang lembut menjadi keras. Dan dengan sendirinya
agama itu menjadi hilang. Sebab pesan agama itu kan sebetulnya kegembiraan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiron wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus Nabi Muhammad itu dengan kebenaran sebagai kegembiraan. Basyira, kabar gembira, wa nadhira, peringatan. Jadi kegembiraan dulu sebelum peringatan. Nah, jadi ekspresi keagamaan itu adalah ekspresi kegembiraan atau ekspresi kebahagiaan. Karena memang agama itu ujungnya adalah kebahagiaan. Nah, kalau agama itu tujuannya adalah kebahagiaan, bagaimana cara menyampaikannya? Ya dengan sendirinya menyampaikannya dengan cara yang menggembirakan, dengan cara yang membahagiakan. Saya kira kita semua mengalami masa kecil ketika internalisasi agama itu mulai dilakukan di lingkungan kita, ya. Apa yang paling berkesan sampai sekarang itu kan sebetulnya ekspresi kebahagiaan, kegembiraan. Kita tarawih bersama, kita buka puasa bersama, kita sholat bersama, ngaji bersama, sambil bercanda, tawa-tawa, itu kan sebetulnya ekspresi kegembiraan di masa kanak-kanak yang sampai sekarang masih membekas, ya. Pengajian, salawatan, macam-macam itu yang membekas sampai sekarang di ingatan kita itu adalah kegembiraan kita masa kanak-kanak, bagaimana kita melakukan internalisasi agama itu. Ini saya ingat satu cerita, ya, ketika waktu kecil saya dan teman-teman itu taraweh selalu di barisan belakang kan. Kenapa? Karena kita pengen ribut. Iya. Ya kan, tarawih itu bercanda, aminnya itu sekeras-kerasnya, saling jorok segala macam. Tiba-tiba ada orang yang tidak suka dengan perilaku kita dan kita disuruh diusir, dibentak dan diusir karena dianggap mengganggu. Nah, ya kita pergi dari situ. Tapi saya ingat cerita kakek saya itu imamnya, dia imam besar di masjid kecil di kampung. Dia berdiri, dia tanya, mana itu anak-anak? Nggak ada, udah diusir. Loh, kok diusir? Karena ribut. Biarin aja. Memang tugas mereka untuk ribut. Tugas mereka bikin keramaian. Dia bilang begitu. Itu buat mereka satu kegembiraan dan itu akan membekas di hati mereka. Saya kira benar, ya. Karena kalau dia beragama itu kita terlalu serius, apa yang membekas buat diri kita? Nggak ada. Jadi Lebaran kita beramai-ramai bakar petasan, salaman, keliling kampung dan sebagainya, itu semuanya adalah ekspresi kebahagiaan. Karena apa? Karena agama itu kebahagiaan. Ujung dari agama itu pas sebetulnya kalau orang bilang untuk mencari surga. Surga itu apa? Surga itu kan simbol dari kebahagiaan yang tertinggi. Nah, jadi kembali lagi kalau kita mengabarkan sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan, caranya bagaimana? Caranya harus mengembirakan. Caranya harus membahagiakan. Nah, itu menurut saya agama. Jadi cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang tadi itu dengan mengabarkan agama dengan hujatan, dengan umpatan, dengan memaksa, intimidasi, itu sama sekali saya kira di luar pesan agama itu sendiri. Oke, Kang Gaus. Ya. Ini pesan yang menarik dari Kang Gaus. Jadi beragama jangan terlalu serius, jangan terlalu kaku begitu. Saya jadi ingat Kang Gaus ketika dulu Wali Songo, ya, ada banyak sekali wali di Indonesia ini, di Nusantara waktu itu, ya. Dia mendakwakan agama dengan cara yang tidak kaku, bahkan mereka menggunakan pendekatan kultural, pendekatan budaya. Tidak harus menghilangkan nilai-nilai ajaran agama yang sudah ada terlebih dahulu seperti itu. Bahkan Sunan Kalijaga itu kita lihat dia membuat satu lirik lagu tembang Jawa misalnya, lir ilir gitu, ya. Lalu kemudian dia mengadopsi dari kebudayaan Hindu, dia dakwah dengan menggunakan media pewayangan seperti itu. Ini mungkin yang Kang Gaus tadi maksud, beragama ini harus rileks dan tidak harus melihat kebudayaan di luar yang kita miliki itu sebagai sesuatu yang harus dihilangkan atau melihat budaya agama lain sebagai sebuah musuh. Kang Gaus sendiri melihat sebenarnya antara kesenian dan agama ini gimana hubungan antara keduanya nih, Kang? Iya, jadi kan sebelum Islam datang atau agama-agama lain juga datang ke Nusantara, Nusantara ini kan sudah sangat kaya dengan tradisi keagamaan atau tradisi spiritualitas lah, local wisdom, local religion. Jadi Nusantara ini banyak sekali agama dan kepercayaan yang mereka sudah merasa cukup secara spiritual. Gitu.
Nah, agama, misalnya Islam ya, datang ke Nusantara, bagaimana caranya agar bisa diterima, kan begitu. Sementara orang-orang di Nusantara itu sudah punya agama, sudah punya kepercayaan. Itu kan tidak mudah. Itu kan ada negosiasi di situ. Nah, bagaimana negosiasinya? Negosiasinya tidak melalui debat. Sebab kalau melalui debat itu orang pasti akan menjauh. Siapa sih orang suka debat? Nggak suka lah. Nah, agama itu kan pesannya untuk hati, untuk jiwa, bukan untuk pikiran. Nah, karena itu dicari satu media yang cocok untuk masuk ke dalam hati, ke dalam jiwa. Itu apa? Itu adalah budaya. Media budaya dalam bentuk kesenian, misalnya gamelan itu digunakan oleh para wali, lagu-lagu digunakan oleh para wali, wayang digunakan oleh para wali, sehingga masyarakat melihat itu sebagai sebuah tontonan pada awalnya. Tontonan dan tuntunan, ya. Karena ada pesan-pesan moral di situ, mereka tidak merasa bahwa sebetulnya itu sedang menyebarkan agama. Nah, tapi karena masuknya melalui hati, masuknya melalui jiwa, itu tidak terasa dan akhirnya meresap. Gitu. Nah, itu yang membuat Islam begitu mudah diterima. Coba kalau Islam datang, ujung-ujung merintah ini, melarang itu, saya kira nggak akan diterima. Karena itu Islam yang masuk ke Nusantara, khususnya Jawa misalnya, karena di sini kuat sekali tradisi mistik. Nah, Islam yang masuk adalah Islam yang bersifat mistik. Itu. Sufisme atau tasawuf. Kan? Tasawuf. Nah, itu yang bisa diterima. Jadi bukan Islam syariah. Islam syariah itu kan belakangan. Nah, saya kira itu. Jadi karena itu Islam berhutang budi, bukan hanya Islam sih, semua agama berhutang budi kepada budaya-budaya lokal. Karena melalui budaya lokal itu Islam disebarkan. Nah, karena itu hutang budi, maka kita orang-orang beragama harus berterima kasih kepada budaya-budaya itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan tidak memberangus budaya-budaya kita. Karena sekarang ada tendensi orang bersikap puritan, radikal bahkan, anti terhadap tradisi. Menghilangkan tradisi, bahkan ada yang menendang tradisi, dan lain sebagainya. Saya kira itu sikap yang tidak elok. Tidak elok, dan tidak beradab. Biar bagaimanapun kita harus berterima kasih bahwa Islam disebarkan melalui media-media budaya. Oke, Kang Gaus. Wah, semakin menarik perbincangan kita itu. Tadi Kang Gaus bilang bahwa sesungguhnya agama itu untuk hati, untuk jiwa, bukan untuk pikiran. Saya jadi ingat apa yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi, Kang Gaus. Dia bilang dalam salah satu syairnya, setiap hati adalah rumah suciku. Dan saya kira maksud dari puisi itu adalah seperti yang tadi digambarkan oleh Kang Gaus. Baik, Kang Gaus, ini ada satu lagi pertanyaan yang mungkin Kang Gaus bisa menjelaskan. Ya. Di belakang hari kemudian, ya, setelah Wali Songo tadi mendakwakan agama dengan beragam pendekatan kultural, termasuk seni, banyak sekali musisi-musisi bermunculan yang menjadikan musik sebagai media, instrumen untuk berdakwah. Sebut saja misalnya Bimbo, atau Nasidaria, dan tentu saja Rhoma Irama, yang dia menjadikan musik sebagai instrumen untuk berdakwah. Bahkan Rhoma Irama dan sonetanya itu membuat satu jargon, the voice of Muslim. Suara Islam begitu kira-kira. Apa yang Kang Gaus lihat? Apakah efektif berdakwah melalui jalur kebudayaan musik itu? Iya, saya kira kelompok musik seperti Bimbo, ya, Nasidaria, kemudian El Fatah, kalau kita ke belakang lagi ya, kelompok gambusnya siapa itu, Rafiq Darto Wahab, kemudian Rhoma Irama dan yang lain-lainnya, itu tidak berada di ruang kosong, dalam pengertian bahwa mereka tahu betul bagaimana sejarah Islam di Nusantara. Orang seperti Rhoma Irama pasti dia membaca sejarah para wali, ya. Pasti dia tahu bagaimana dulu Islam disebarkan melalui media budaya, dan karena itu mereka mencoba melakukan hal yang sama, ya. Jadi artinya dakwah itu tidak terputus dari tradisinya. Ya, tradisi melalui musik misalnya itu. Kan wali juga melakukan itu. Dan siapa itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya, pendiri Muhammadiyah, itu kan dia pernah ditanya oleh muridnya apa itu agama. Beliau tidak menjawab secara verbal, beliau mengambil alat musik biola dan beliau memainkannya,
Asmarandana, lagu yang sangat menyentuh hati. Kemudian setelah itu beliau tanya kepada muridnya, apa yang kamu rasakan? Saya merasakan damai sekali. Saya merasakan lembut sekali. Saya merasa nyaman sekali. Nah, itulah agama. Kata beliau seperti itu. Jadi memang pesan agama itu ke dalam hati. Karena itu dia harus menyentuh hati. Harus mampu menyentuh jiwa. Kalau sudah hati tersentuh, jiwa tersentuh, saya kira orang akan tunduk dengan sendiri. Maka lagu-lagu Bimbo itu misalnya Sajadah Panjang, Rindu Kami Padamu Ya Rasul, dan sebagainya, itu sangat menyentuh hati dan membuat kita bisa menangis. Rhoma Irama juga saya kira seperti itu ya. Rhoma Irama dia tahu musik yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia adalah musik Melayu. Kan? Yang kemudian dia transformasikan menjadi musik dangdut, tapi kemudian dia memberikan pesan-pesan agama sehingga soneta menjadi the voice of Muslim ya. Karena di situ dia menyampaikan pesan-pesan agama melalui melalui panggung-panggung hiburan. Nah, saya kira sampai sekarang tidak bisa dipisahkan antara dakwah dengan seni. Contohnya ya Rhoma Irama, Bimbo, Ebit, dan sebagainya. Saya kira itu ya. Rhoma Irama ini akan panjang kalau kita ceritakan nantilah. Oke, ada banyak sekali lagu-lagu Rhoma Irama. Saya dengar Kang Gaus ini juga penggemar dari lagu. Iya. Ini kebetulan Bung Sopan dan saya sama-sama penggemar Rhoma Irama ya. Kita ini ABRI, anak buah Rhoma Irama. Jadi dalam banyak hal kita boleh berbeda, tapi dalam hal yang satu ini kita sama-sama penggemar Rhoma Irama. Nah, saya kira lagu Rhoma Irama itu bisa kita kategorikan menjadi dua ya. Ada lagu dakwah atau lagu-lagu yang bersifat religius. Nah, ada lagu-lagu yang bersifat spiritual. Nah, sengaja saya buat kategori ini untuk memudahkan aja. Lagu yang bersifat religius atau dakwah itu ketika Rhoma Irama menulis lirik-lirik lagu yang memang ditujukan secara spesifik untuk umat Islam. Dakwah ya. Misalnya judulnya itu Malapetaka, Pesan Nabi, kemudian La ilaha illallah. Itu kan betul-betul secara verbalistik beliau ingin menyampaikan dakwah kepada umat Islam gitu kan. Judi dan lain sebagainya. Nah, tapi ada lagu-lagu Rhoma Irama itu yang bersifat spiritualistik. Dalam pengertian tanpa dia menyebut Tuhan, tanpa mengutip ayat suci, tanpa menjelaskan hadis di dalam lagu itu, tapi lagu yang dia buat itu, misalnya lagu cinta, itu menyentuh jiwa, menyentuh kalbu. Nah, itu dengan sendirinya dia menjadi satu wahana spiritual. Karena yang disebut spiritualistik itu kan sebetulnya sesuatu yang menggugah keharuan kita, menggugah kelembutan rasa, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, itu yang bersifat spiritual tanpa kita harus menyebut Tuhan itu sendiri, tanpa kita harus mengutip ayat itu sendiri. Saya kira di luar lagu-lagu yang tadi, lagu-lagu Rhoma Irama itu ada lagu yang bersifat spiritual dan itu banyak sekali. Apa contohnya itu? Lagu apa itu? Misalnya pernah nggak dengar lagu yang gini tuh? Seringku terjaga tiap malam, seringku terjaga tiap malam, selalu terkenang, selalu terbayang setiap malam. Apa maksudnya dia terjaga setiap malam ya? Kan tidak harus secara verbalistik dia berdakwah, mungkin dia tahajud, ya kan? Selalu terbayang betapa itu kan untuk menunjukkan kedekatan dia kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Tuhan itu selalu hadir. Saya ngomong begini aja udah gemetar, udah merinding. Jadi tanpa menyebut Tuhan, tanpa menyebut ayat suci, itu dengan sendirinya membuat kita terenyuh. Nah, itulah saya kira lagu-lagu Rhoma yang bersifat spiritualistik, ya kan? Pikiranku terbang di antara bintang, jauh menerawang ke alam hayalan,
Mungkinkah ku jumpa dia yang ku cinta, oh Mardatila. Nah kan, jadi Mardatila, ridho Tuhan itu sebenarnya, ridho ilahinya untuk mencapai ridho Tuhan. Itu saya kira lagu yang sangat spiritualistik. Saya terus terang kalau saya mendengar lagu-lagu Roma yang bersifat dakwah ya, seperti La ilaha illallah, Judi dan lain sebagainya untuk orang lain, untuk masyarakat mungkin oke lah itu. Kalau menurut saya tuh, saya kan seorang pembaca sastra, itu terlalu verbalistik. Jadi memang ada segmennya. Tapi saya tersentuh justru oleh lagu-lagu cinta Rhoma Irama. Itu membuat saya justru merasa lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana hati saya itu tersentuh, terenyuh, menimbulkan kelembutan, menimbulkan rasa keindahan, itu kan spiritualistik. Ya kan? Lagu Kenangan Rhoma Irama tahu? Menurut saya itu lagu yang indah sekali. Kayaknya lagu sebelum di soneta ya? Sebelum di soneta sepertinya. Di dalam lagu ini ku buat syair indah, aku nyanyikan selalu dengan penuh perasaan. Saya sedih sekali mendengar lagu itu. Terus terang saya sangat terharu mendengar lagu itu. Menurut saya itu spiritual sekali. Jadi menurut saya spiritualistik itu bersifat universal. Dan Rhoma Irama saya kira berhasil ya. Dalam hal ini ya dia punya dua segmen ya. Satu segmen untuk masyarakat yang membutuhkan lagu-lagu yang bersifat dakwah tadi itu, yang ada ayat sucinya, yang ada hadis Nabi dan sebagainya. Tapi satu lagi lagu-lagu yang diciptakan secara umum, lagu-lagu cinta yang selalu menyebut engkau, memuja engkau. Itu menurut saya itu lagu yang bersifat universal, spiritualistik, dan siapa saja bisa menikmati. Ya kan, tinggal ganti aja kata engkaunya itu dengan E kecil atau E besar. Kan gitu kan? Ya. Ya. Gitu saya kira ya. Oke. Wah, luar biasa ini ya. Memang seni itu bersifat universal, dia tidak punya jenis kelamin. Dia melintasi batas-batas kultural, melintasi batas-batas agama. Sehingga siapapun orangnya, apapun suku dan agamanya, dia bisa menikmati dari karya seni yang dibuat oleh seseorang, termasuk oleh Bang Haji Rhoma Irama, oleh Bimo dan yang lainnya. Tapi ini ada satu lagi, Kang Gaus, yang perlu saya tanyakan. Kenyataannya seringkali kita lihat banyak kelompok ya dari kalangan Muslim sendiri misalnya yang dia secara ekstrim melihat musik. Jadi mereka mengharamkan musik, bahkan ada satu fenomena mereka menjadi bagian dari anggota band itu, dia keluar karena dia berpendapat bahwa musik itu haram. Istilahnya apa ya sekarang? Mereka hijrah dari minad dzulumat ilan nur, begitulah. Ya. Gimana Kang Gaus melihat fenomena seperti ini? Ya, saya kira hijrah itu ya baik-baik saja. Hijrah itu kan artinya perpindahan dari dunia yang buruk, dunia yang jelek kepada dunia yang lebih baik, dunia yang tercerahkan. Tapi kalau hijrah itu tidak mencerahkan, itu namanya bukan hijrah. Hijrah itu mencerahkan karena pribadi kita menjadi lebih lembut. Pribadi kita menjadi lebih inklusif dan menjadi lebih toleran. Gitu. Kalau mereka mau belajar hijrah dari musisi menjadi seorang fanatikus, saya kira bukan hijrah. Mereka harus tanya ke Rhoma Irama lah. Bagaimana menjadi seorang penghijrah yang baik. Rhoma Irama saya kira juga hijrah ketika dia menjadikan musik soneta menjadi the voice of Muslim. Saya kira itu hijrah, tapi hijrahnya kan tidak membabi buta. Betul. Ya kan? Hijrahnya tetap mencerahkan orang. Ya, tetap memberikan pencerahan, tetap tersenyum, tetap bergembira, karena itu pesan agama. At-tabasyum sodakoh, kan gitu kan? Jadi senyum itu ada sedekah. Apa maknanya? Itu maksudnya kalau kita memberikan sedekah pada orang itu pasti akan bahagia, tersenyum, tertawa dan mendoakan kita. Itu artinya mencerahkan. Karena pencerahan itu identik dengan senyuman. Ya kan? Senyuman itu pasti mencerahkan. Tidak mungkin orang cemberut, apalagi bersikap kasar itu mencerahkan, tidak ada. Maka sosok atau pribadi-pribadi orang yang mencerahkan itu selalu pribadi yang lembut. Pribadi yang berbesar hati, lapang, toleran, tidak fanatik, dan mau merangkul orang lain. Nah, itu adalah pribadi-pribadi besar. Mereka adalah orang-orang yang tercerahkan. Orang yang selalu tersenyum. Lihat Buya Syafi'i Ma'arif misalnya. Orang yang selalu berbesar hati, selalu tersenyum. Kalau ketemu orang selalu begini. Membuka diri, lapang dada, siap merangkul dan melindungi. Itu Buya Syafi'i. Gus Dur yang selalu tertawa terbahak-bahak gitu aja kok repot. Semua menjadi rileks. Ya kan? Apa yang orang kenang dari Nurholis Majid? Seorang pemikir besar.
adalah senyumnya. Pikirannya orang boleh tidak mengerti, ya kan? Boleh tidak paham karena terlalu canggih, tapi senyum Cak Nur itu kan selalu terbayang oleh orang. Jadi memang pencerahan itu selalu identik dengan senyuman, ya kan? Nah, itu ada lagunya juga itu. Jadi gini kan, manisnya madu tak semanis senyummu, engkaulah sayang, segalanya bagiku, engkaulah sayang, pelitanya hidupku, kau tempat berteduh dalam keletihan, kau tempat berhibur dalam kesedihan. Jadi kira-kira begitulah. Oke, Kang Gaus, wah, luar biasa ya. Ini obrolan yang menarik dengan Kang Gaus karena beliau ini adalah seorang yang suka ya, pecinta seni ya, penyair gitu, luar biasa. Jadi memang begitu pemirsa ya. Pesan Kang Gaus, beragama harus dengan rileks, tidak boleh kaku-kakuan, apalagi kemudian berdakwah dengan cara agitatif, mengancam banyak orang yang justru akan menyulut konflik. Dengan seni, semuanya akan menjadi indah begitu. Baik pemirsa, kita dibatasi oleh waktu ya, banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mau saya ajukan kepada beliau ini. Tetapi sebelum saya akhiri, saya ingatkan bagi Anda yang tertarik dengan channel Ma'arif, silakan like, subscribe, dan jangan lupa komentar. Begitu ya. Sebelum Kang Gaus dan saya mengundurkan diri dari acara ini, karena Kang Gaus ini adalah seorang budayawan, saya meminta beliau untuk membaca puisi terlebih dahulu. Puisi ini berjudul Sang Muadzin Bangsa, didedikasikan untuk Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Muadzin Bangsa untuk Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Suara azan yang meluncur dari bibirmu terdengar setiap saat, mengingatkan orang-orang bahwa seluruh hidup adalah sholat. Maka setiap orang dalam setiap aktivitasnya harus selalu menghadap kepada Tuhan seakan dia sedang menunaikan sholat. Karena dia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan Tuhan. Takbir yang kau kumandangkan, Buya, lebih keras dari suaramu yang ringkih, bergumul dengan teriakan-teriakan takbir di jalan raya yang terlontar dari mulut para oportunis politik yang berkolaborasi dengan para penjual agama. Takbirmu, Buya, merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa, menebarkan kedamaian dan rasa aman pada setiap orang. Sedangkan takbir mereka menyuarakan kesombongan, menebarkan ketakutan. Takbirmu, Buya, sebuah pengakuan bahwa tidak ada yang berhak merasa besar. Sebab kebesaran hanya milik Tuhan yang Maha Besar. Sedangkan takbir mereka meringkus kebenaran menjadi milik mereka sendiri, merampas kebesaran Tuhan ke tangan mereka sendiri. Buya, Buya, tubuhmu renta, tapi jiwamu selalu muda dan menyala-nyala, membakar tempat tidur anak-anak muda hingga mereka berlompatan dari mimpi. Bangkit dan lemparkan selimutmu. Bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Korupsi, diskriminasi, intoleransi masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini.
Aku selalu ingat pesanmu, Buya. Jadilah generasi yang lebih baik dari generasi kami. Terima kasih, Buya. Terima kasih atas keteladanan yang kau wariskan kepada kami. Sikap yang lurus, kesederhanaan, dan keberanian. Wassalam, Ahmad Gaus.